Bagaimana membangun teamwork itu? Cara membangun teamwork yang sukses. Yang pertama, kalau tujuan sudah jelas, kita akan mengarah pada gerakan yang sama dan sinergitas akan lahir. Ya, jadi satu komando, satu tujuan, gerak langkah yang sama. Dan ingat, tujuan yang paling tinggi adalah menegakkan kalimat Allah di atas muka bumi ini, mewujudkan kampus yang Islami. Kemudian definisikan peran. Definisikan peran itu menjelaskan kepada semua tim apa sebenarnya job desk mereka, fungsi mereka, ya, pentingnya posisi mereka. 3 poin ini penting. Ya, catat baik-baik. Definisikan peran setiap orang di lembaga dakwah, itu harus jelas perannya. Kalau ada pengurus tidak tahu, itu antum akan ya mengacaukan teamwork. Ini perlu didefinisikan job desk itu. Job desk itu kadang ya belum jelas. Dia perlu didefinisikan ya apa fungsi dia sebenarnya, ya. Apa fungsi dia? Apa tugas dia? Jadi kalau bahasa pemerintahan itu namanya tupoksi, tugas pokok dan fungsi. Kalau semua ikhwah itu sudah paham dengan tugasnya, maka mereka akan kreatif, inovatif, bisa mengkreasikan program, bisa berpikir lebih inovatif, karena dia sudah tahu tujuan dan fungsinya apa, tugas dan fungsinya apa. Jadi setiap ikhwah itu harus jelas tugas fungsinya, bukan hanya bidang, orang per orang. Sekarang harus diretas lagi per orang, tugas dan fungsinya apa. Semua pengurus tanpa terkecuali harus paham tugas pokok dan fungsi. Contoh misalnya ada ikhwah bagian danus, dana dan usaha. Tugasnya menjaga kantin. Itu kalau dia tidak paham fungsinya, dia tidak paham fungsinya bahwa dia menopang dakwah, dia tidak paham bahwa dia pentingnya tugas itu, bahwa dia adalah penyokong kegiatan dakwah, maka dia akan bisa saja meninggalkan pekerjaan itu dengan mudah atau tidak amanah ya dengan posisi. Jadi selain tupoksi, tugas pokok dan fungsi, yang penting juga dia pahami adalah urgensi. Tambahkan sedikit satu lagi, tupoksi plus urgensi. Ya banyak ikhwah tahu tupoksinya tapi tidak tahu urgensinya. Kalau tidak tahu urgensinya, pentingnya sesuatu itu, dia akan lemah secara komitmen. Selanjutnya, mengenal potensi tim. Ini penting. Antum sebelum menempatkan orang-orang perlu pendalaman karakter, perlu wawancara, perlu sharing. Dan sharing ini kalau wawancara itu tidak boleh bersifatnya yang menakutkan, ya, dihadapkan kepada dewan senior, majelis syuro, kemudian ditanya antum bisa apa, itu menegangkan. Tapi mengenal potensi itu bisa dengan bentuk sharing, duduk-duduk cerita-cerita, dia akan ungkapkan semua ya pengalaman-pengalamannya, keahlian-keahliannya, dan tempatkanlah mereka di tempat yang tepat. Kalau antum tempatkan mereka di tempat yang tidak tepat, maka ini bisa mencelakai kepengurusan. Contoh saja, ada ikhwah yang hobinya memang duduk-duduk, dan suka dia pergi-pergi. Ada ikhwah memang sukaannya duduk saja. Nah kalau ikhwah sukanya duduk-duduk saja, jangan suruh dia kegiatan atau jadi panitia yang sifatnya publikasi, atau jangan jadikan dia di bidang kaderisasi, tidak akan jalan. Orang yang kerjanya suka duduk-duduk saja bagus di bidang dana dan usaha, tongkrongin itu jualan. Nah itu. Jadi
seorang ketua bidang, ketua umum harus tahu betul menempatkan anggotanya sesuai dengan potensi dan keahliannya, bahkan sampai kelemahannya. Ya. Bukan hanya keunggulannya. Justru karena kelemahannya di situ kita tempatkan di situ. Contoh misalnya tadi dia lemah, ya, kelemahannya dia suka duduk-duduk. Kelemahannya suka duduk-duduk ditempatkan di bidang dana usaha supaya dia tongkrongin jualan. Itu namanya memanfaatkan kelemahan menjadi sebuah kekuatan. Jadi semua ikhwah harus diketahui potensinya apa, ya, karakternya seperti apa. Jadi pertama potensinya apa, yang kedua karakternya bagaimana, dan yang ketiga adalah minat dan bakatnya di mana. Potensi itu kadang-kadang dia tidak tahu, tidak sadar. Ya, ada potensi belum tentu dia minati. Dia berpotensi tapi dia tidak tahu dan dia tidak minat. Nah, seorang ketua harus tahu 3 hal: potensinya, karakternya, minatnya. Ini 3 hal harus dipadukan, ikhwah. Harus dipadukan untuk menetapkan di mana posisi yang bagus.